Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sri Wahyuni dengan NIM 210204500018, Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aliran pendidikan modern mata kuliah pengantar pendidikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Alimuddin Sabbameru MPD. Berikut ini adalah materinya. Secara umum, aliran pendidikan modern terdiri dari 6, yaitu 1. Progresivisme, 2. Esensialisme, 3. Rekonstruksionalisme, 4. Konstruktivisme, 5. Perennialisme, dan 6. Idealisme. Aliran progresivisme. Progresivisme ini adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau berpusat pada bahan pelajaran. Kurikulum pendidikan progresivisme ini adalah program yang berbasis pada pengalaman atau kegiatan yang diminati oleh setiap peserta didik. Tujuan pendidikan dalam aliran progresivisme ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Metode pendidikan progresivisme secara umum terbagi menjadi 3, yaitu 1. Metode belajar aktif, 2. Metode memonitor kegiatan belajar, 3. Metode penelitian ilmiah. Kemudian esensialisme. Esensialisme adalah gerakan pendidikan yang memprotes aliran progresivisme terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya dan nasional. Menurut aliran esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam budaya sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara beransur-ansur melalui kerja keras dalam kurun waktu yang cukup lama, dan di dalamnya berakar gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui inti pengetahuan yang telah bertahan sepanjang waktu dan demikian berharga untuk diketahui oleh semua orang. Kemudian rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman, yaitu pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat berlangsungnya pendidikan haruslah menjadi gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Sekolah-sekolah rekonstruksional berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionalisme adalah untuk membangkitkan kesadaran peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kemudian konstruktivisme. Gagasan pokok ini dikemukakan oleh Giambattista Vico. Vico mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah ciptaan Tuhan. Mengerti berarti mengetahui sesuatu. Jika yang mengetahuinya hanya Tuhan yang dapat mengetahui segala sesuatu, karena Dia menciptakan segala sesuatu itu, manusia hanya dapat menunjukkan pada struktur konsep yang dibentuk pengetahuan tidak lepas dari subjek yang mengetahui. Aliran ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Jean. Melalui teori perkembangan kognitif, dia berkata bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungan lainnya. Artinya, pengetahuan adalah suatu proses, bukan suatu barang. Jean juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 3 proses dasar, yaitu 1. Asimilasi, 2. Akomodasi, 3. Ekuilibrasi. Selanjutnya perennialisme. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai university hendaknya merupakan suatu pencarian dan pembagian kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut perennialisme,
Ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi, karena dengan ilmu pengetahuan, seseorang dapat berpikir secara induktif. Jadi, dengan berpikir, maka kebenaran itu dapat dihasilkan. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh karena itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Pada dasarnya, peserta didik perlu diberi kecakapan-kecakapan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya, perlu dilatih pula kemampuan yang lebih tinggi seperti berlogika, retorika, bahasa, serta meneliti. Yang terakhir adalah idealisme. Aliran ini merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, jiwa adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan terletak di antara gambaran asli atau cita dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita menghadirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ide. Aliran ini memandang serta menganggap yang nyata hanyalah ide. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Para peserta didik yang menikmati pendidikan aliran ini secara gencar-gencarnya diajarkan memperoleh pendidikan pembelajaran secara khusus sebab pendekatan dianggap sebagai cara yang sangat penting.